Oke, kita akan melanjutkan ya. Nah, kita masuk ke dalam bab yang kedua. Saya banyak mendapatkan sumber dari satu sekolah di Amerika ya, khususnya sekolah yang sudah menggarap serta memperdalam dan memperluas yang sudah dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu. Dan sebelumnya juga sudah ada beberapa university dan juga sekolah-sekolah seminari Alkitab, baik itu Calvin College atau Westminster ataupun eh, sekolah-sekolah yang bersifat Injili ya. Dan mereka sudah ada proyeknya, ada penemuan-penemuannya serta hasil-hasilnya. Nah, itu saya dapatkan itu di dalam, nah ini ya. Jadi ada perkembangan teknologi abad 21 yang disebut sebagai proyek Theology of Technology yang diinisiasi oleh Calvin Institute of Christian Worship ya, yang ada di Amerika itu, dan mereka sudah mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh dan mereka mengajak gereja-gereja, ada berapa puluh gereja, mungkin lebih ya, sekitar berapa puluh ya, saya nggak mengikuti secara detail. Nah, tokohnya yang mengampu itu adalah Schurman. Ya, Schurman itu, Derek Schurman itu seorang tokoh ahli dunia digital dan dia juga seorang pengajar teologi. Nah, dia juga mengajar beberapa sekolah. Nah, dia yang memimpin yang disebut sebagai satu proyek ya. Nah, dia sudah menuliskan buku namanya Shaping a Digital World, memberi kerangka teologi Injili Reformasi atau Reform Theology ya, yang kokoh bagi hidup yang bersama-sama dengan teknologi dan bagaimana kita menggunakan yang seturut dengan narasi Alkitab. Nah, nanti kita beberapa referensinya, kutipan-kutipannya kita kita pakai ya dari bab yang kedua ini. Ini cuma sumbernya aja saya berikan. Dan kita akan masuk dalam landasan teologis digitalisasi misi yang kemarin kita bahas, landasan secara teologis secara murni. Dan kita akan bahas ini secara respon iman dan juga bagaimanakah berkaitan dengan pengutusan itu ya. Ini secara pada umumnya dan juga ayat-ayatnya saya akan bagikan. Yang pertama adalah fungsi gereja yang harus berakar di dalam kuasa firman Tuhan. Jadi gereja itu termasuk kita jemaatnya dan juga para pemimpinnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan digital, kita harus memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan juga kemajuan digital dalam terang firman Tuhan. Jadi paradigma dasar misi itu kita tidak boleh berubah, tidak boleh bergeser. Meskipun cara penyampaian juga ekspresinya itu bisa berkembang dengan pesat dan bisa memakai banyak peluang dan juga alat-alat yang Tuhan izinkan kita terima gitu ya. Jadi panggilan ini bukan sekedar satu anjuran boleh pakai digital atau enggak. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan itu harus dipakai. Jadi bukan hanya dianjurkan, tetapi itu merupakan salah satu perintah, aspek perintah yang penting tentang amanat agung. Jadi kalau dulu zaman reformasi, teknologi yang tercanggih saat itu adalah mesin cetak. Dan mesin cetak itu sangat ditentang dengan Roma Katolik. Ya, jadi menyebarkan itu kepada jemaat. Jadi terjemahan Alkitab, kemudian dalam bahasa eh, yang bahasa Inggris, bahasa Jerman itu yang menerjemahkan itu dianggap menyesatkan gereja. Dan John Wycliffe serta John Huss dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, ada puluhan orang itu, mereka dibakar semua menggunakan teknologi canggih, menggunakan percetakan, sedangkan gereja tidak memperbolehkan jemaat atau siapapun menyampaikan tanpa wewenang dari paus. Bahkan menerjemahkan pun itu dianggap berdosa, bisa menyelewengkan arti firman Tuhan. Jadi harus murni, ya bahasanya harus asli, ya kayak orang-orang yang yang Islam gitu kan. Dan mereka harus bahasanya harus bahasa Arab. Jadi bahasa yang dipakai itu jadi nggak boleh bahasa lain dan diterjemahkan pun itu tidak diperbolehkan.
Itu zaman-zaman itu ya, zaman abad-abad yang sudah abad 12, 13, 14. Dan Melatusa satu api reformasi dan dari cikal bakal dan juga perintis-perintis hati orang-orang yang ingin jemaat itu berkembang, ingin jemaat itu terbuka pikirannya, dan yang menghalang itu tentu saja satu kekuatan yang ada di atas gitu ya, yang sangat fanatik dan tidak memperbolehkan serta mengharamkan cara-cara seperti itu. Dan bukan hanya tentang pengerjaan Alkitab, juga mengekspresikan ibadah dalam bentuk-bentuk bersifat penambahan musik, alat-alat musik itu juga dikutuk oleh gereja. Jadi zaman dulu itu, kalau gereja sekarang ini yang gereja-gereja yang mainline pakai musik-musik yang tidak memperbolehkan yang lain kecuali piano gitu kan, atau bukan hanya piano ya, orgel yang lama itu, selain itu tidak diperbolehkan. Jadi ada gereja-gereja tertentu yang tidak memperbolehkan ada drum, ada gitar elektrik yang pakai aksesoris, ada distorsi, ada flangernya, ada chorusnya gitu ya. Nah itu bagi mereka itu dilarang gitu. Jadi gereja-gereja yang apa ya, mainstream ya, yang tradisional itu tidak mempertahankan keasliannya. Sedangkan mereka tidak belajar bahwa keaslian itu juga tidak asli. Jadi waktu mereka menggunakan organ atau piano gitu ya, yang dulu masuk bentuk-bentuk yang kuno itu yang ngong ngong gitu kan, yang dengan apa ya, kekuatan suara dan getaran-getaran serta yang pipa-pipa besi itu. Nah, waktu itu gereja melarang itu, khususnya gereja-gereja yang abad-abad ya sebelum sebelum itu semua kan. Nah, sampai abad yang ke-18-17 itu pertentangan yang luar biasa berjalan terus dan akhirnya gereja memakai itu dan dianggap itu adalah alat yang merupakan alat yang terbaik untuk mengekspresikan dan membantu jemaat untuk beribadah menyanyi semuanya. Nah, mereka memakai ya piano itu yang kita serang gitu. Nah, setelah lewat kira-kira 300 tahun, sekarang tahun abad 21 ya, 2000 lebih kan, abad 21 ini, maka orang-orang yang abad-abad yang 19, 18 itu, yang membuka dirinya memakai piano, melarang orang memakai tambahan yang lain. Padahal dulu piano ini dilarang gitu ya. Dan waktu zaman sekarang, tidak memperbolehkan ada yang musik trompet atau saksofon atau ya yang lain-lainnya gitu ya. Bahkan eh, musik tradisional itu dilarang gitu. Yang diperbolehkan yang saya tahu sampai hari ini adalah biola. Biola, alat-alat musik klasik lah, ya orkestra klasik itu yang tanda petik diizinkan. Kalau saya lihat eh, ibadah ibadah gereja yang lama itu gitar itu nggak ada. Yang ada cuma piano dan kalau tertentu saja waktu-waktu konser itu baru ada yang lainnya. Tapi ibadah itu tidak ada yang lain. Nah, kalau kita lihat gereja model ini gereja yang tradisional, yang lama. Ya, gereja yang mengikuti zaman-zaman barok gitu kan, zaman-zaman seperti. Nah, gereja yang baru ini mereka menggunakan semua, mau gitar, mau drum elektrik, mau macam-macam. Nah, itu kemajuan teknologi. Nah, kita mengulang sejarah. Jadi gereja itu jatuh lagi, bangun lagi, ya seperti itu. Dan menjadi fanatik, kenapa? Kemudian kita mengatakan bahwa yang memakai alat selain piano itu gereja kurang benar gitu. Gereja yang tidak tepat atau boleh lebih kasar lagi itu gereja sesat. Nah, ini menjadi satu apa ya, pelajaran sejarah gereja bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak gereja dulu kita itu akhirnya kita jatuh di tempat yang sama dan mengulangi itu semua. Nah, sebaliknya waktu kita membuka dunia yang lebih luas, apalagi masuk dunia digital, maka gereja-gereja tertentu sekarang sudah memakai musik digital. Jadi bukan musik ini ya, bukan musik gitar bukan. Dia memakai musik yang VJ itu. Jadi yang musik yang gitu kan. Nah, banyak orang waktu gereja memakai musik itu semua pada, oh nggak bisa. Ini kan sama dengan diskotik, ini sama dengan gereja-gereja yang mendunia gitu. Nah, setelah bagi kita, bagi saya khususnya pribadi saya, banyak hal yang kita itu kadang-kadang alergi dengan penemuan-penemuan baru dan kita anggap bahwa itu dari setan gitu. Oh, drum itu musiknya setan. Itu kenapa? Karena musik rock itu pakai musik drum. Seperti. Apakah musik drum itu berasal dari setan, ciptaan setan,
musik-musik yang lain juga ciptaan setan, saya percaya itu bukan ciptaan setan, itu adalah anugerah Tuhan. Tinggal yang memakainya. Karena yang lebih banyak memakai orang-orang dari musik metal, musik-musik rock gitu kan, atau musik-musik dangdut gitu kan, yang pakai apa itu namanya dut-dut itu kan, jadi pakai timpan itu, musik gendangnya itu kan. Nah, kita waktu melihat itu semuanya, kita menjadi alergi. Jadi gereja akhirnya apa? Dia menutup diri dengan perkembangan-perkembangan yang baru, sedangkan begitu kita melihat ada teknologi baru, dan khususnya yang melampaui dari segala teknologi yang ada, yang begitu besar itu, dan begitu luas, dan jauh ke depan, gereja akhirnya rigid. Jadi dia jadi narik diri gitu. Dan kemudian menarik diri, menutup diri, dan mengutuki semua yang ada. Ini yang terjadi. Nah, kita harus belajar untuk membuka diri. Jadi Pak, boleh nggak di gereja kita pakai lagu Mandarin? Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh? Boleh nggak pakai bahasa ya orang-orang bahasa Batak gitu, atau bahasa Jawa gitu? Siapanya? Siapa yang larang? Tuh, kalau ibadah Pak, ya harusnya kan lagu-lagunya yang musik-musik yang dulu itu Pak. Zamannya musik-musik John Wesley gitu kan, Newton, Isaac Watt gitu kan. Terus yang zaman-zamannya ya siapa nih? Fanny Crosby gitu kan. Salibnya, salibnya itu kan. Yang abad-abad awal 18-19 gitu kan. Nah, kita kembali melihat apa? Waktu kita menghormati penyanyi-penyanyi yang zaman dulu, yang lagu-lagunya sangat klasik dan sangat hymns, maka kita kemudian menutup diri terhadap lagu-lagu baru yang dengan apa ya, dengan kehati-hatian, sehingga kita kemudian tidak membuang ya, jadi tidak apa ya, menseleksi. Jadi pokoknya yang semua dari aliran ini semua itu nggak benar semua. Jadi Pentakosta, karismatik, terus Injili, reformasi atau reform atau gereja baptis, itu akhirnya mereka punya benteng masing-masing. Jadi, oh ini diseleksi oleh mereka, benteng masing-masing. Nah, kita harus tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa alat musik berasal dari Tuhan dan diciptakan manusia untuk memuliakan Tuhan. Jadi alat musiknya itu tidak boleh dikutuki. Oh, gitar ini dikutuk, nggak bisa. Yang salah itu yang make, yang nggak ngerti itu yang make. Zamannya Salomo, seluruh musik yang berbentuk dawai, termasuk gitar yang kuno itu ya, yang bentuknya harpa kayak atau apapun, itu digunakan untuk ibadah, iya. Bahkan mereka menari-nari waktu ibadah, iya. Nah, di sini itu zaman Daud ya, zaman Raja Salomo. Jadi waktu Daud bersukacita dan lari, orang mengatakan, Pak, itu kan waktu dia perang gini kan, bukan ibadah. Siapa bilang? Coba kamu selidiki baik-baik. Kalau kamu ahli liturgi, coba kamu selidiki. Apakah liturgi orang Israel itu ada liturgi-liturgi yang bagi kita begitu asing? Mungkin bagi kita asing sekali. Apa? Liturgi-liturgi itu begitu kaya. Dan bukan hanya tentang musik. Bau-bauan, ukupan-ukupan, itu menyertai musik ibadah itu. Dan kita nggak pernah orang-orang Injili, orang-orang Baptis, orang-orang gereja Reform atau karismatik semuanya itu jarang menyertakan bau-bauan. Ada beberapa gereja yang memakai, ya kan, gereja Ortodoks itu memakai, Ortodoks Timur itu ya. Nah, waktu mulai dari bau-bauan, terus kemudian warna-warna dan bentuk-bentuk daripada ibadah yang bersifat ikonik, ikon-ikon itu atau lukisan kaca itu kan yang berwarna-warna, maka secara teologis kemudian dikembalikan pada firman Tuhan. Apakah kita bisa memakai hal-hal seperti ini? Jadi terpecahlah gereja menjadi gereja timur dan barat. Menjadi gereja barat dan gereja yang bersifat sebagai gereja yang membuka diri. Dan kita juga sama hari ini, juga kita bagaimana misi itu merespon hal-hal seperti ini. Nah, kita harus kembali pada landasan teologi kita, landasan kepada kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Jadi saya secara pribadi menerima seluruh alat musik jika itu diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan, itu tidak pernah ada masalah. Yang masalah adalah bentuk daripada hati yang menyembah, hati yang diarahkan pada Tuhan atau tidak, dan orang-orang di dalam itu melaksanakan ibadah itu dengan panduan apa, dan isi ibadahnya apa.
Tapi kalau cuma ibadahnya nyanyi dan juga hanya berisi satu kesenangan secara duniawi, jadi menyegarkan dan melepaskan kelelahan, "Oh, kita ke gereja itu harus enak, kita kemudian nyanyi yang enak gitu ya. Tapi tanggung jawab dia sebagai orang percaya, sebagai terang dalam penderitaan, dalam mau berkorban, mau menyangkali diri itu nggak ada. Ya kamu bergereja dengan kekosongan jiwa. Kamu bisa menyanyi di gereja dengan nangis-nangis gitu ya, tapi kenyataan hidupmu, kamu menolak Kristus bukan menolak dalam pengakuan, menolak dalam tingkah laku. Dan banyak orang dan gereja itu melakukan hal seperti ini, ya. Kenapa? Ya, karena mereka tidak sadar, tidak mengerti, tidak memperdalam dan juga betul-betul apa ya, eh, terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya sebagai seorang yang mengamat-amati ya selama puluhan tahun dan dari gereja yang besar terbesar, gereja yang paling banyak sampai gereja yang pelosok kecil. Jadi saya tiap tiap bulan itu kan keliling ke beberapa pos-pos gitu kan. Nah, sekarang agak berkurang karena kondisi dan semuanya. Nah, saya melihat mulai dari China sampai kepada gunung-gunung di Indonesia. Jadi gunung-gunung Jawa Tengah, Jawa Timur, di daerah Boyolali, terus daerah Gunung Wilis, Gunung Merbabu apa itu. Saya pernah keliling ke sana. Kita sulit sekali mewajibkan gereja itu pakai piano. Maka orang-orang yang mengandalkan piano ibadah itu harus begini-begini. Saya dalam hati itu saya tertawa. Kenapa tertawa? Ini orang-orang yang nggak ngerti bagaimana ibadah dengan kontekstual. Kasihan mereka. Bagaimana kalau nggak ada piano terus di desa itu mereka piano aja nggak pernah lihat. Terus ibadahnya gimana? Ya mereka pakai gitar. Yang paling gampang dibawa kemana-mana gitar. Sekolah minggu pakai gitar. Saya juga ngelain sekolah minggu ya pakai gitar saya. Bukan pakai piano. Gimana piano belinya juga berapa? Piano kan mahal. Orang bisa beli piano taruh mana itu? Nah, dengan keterbatasan dengan pikiran-pikiran seperti ini waktu kita khususnya bagi hati yang bermisi gitu ya, orang-orang misionaris. Sebenarnya orang-orang misionaris itu teologianya itu teologi yang kontekstual, bukan teologi yang mati dalam doktrinal gitu. Kenapa? Karena banyak sisi hidup kita secara ekspresinya, secara tanggung jawab budayanya, kita sangat terbuka sekali. Bukan berarti kita toleransi dan kemudian sinkretisme. Enggak, kita tahu kebenaran. Kalau itu tidak ada larangan, ya kita akan memakai itu dan kita bebaskan itu. Alat musik itu bebas. Pak, boleh nggak pakai ketimpung ini? Ya silakan, nggak apa-apa. Pak, ini ibadah minggu kok pakai ketimpung. Nah, ini ada jemaat yang diberkati dan dia bisa mengiring dengan baik dan lagunya juga bagus dan dia menyanyikan, nggak ada masalah. Pakai ketimpung itu atau pakai em, yang seperti musik jazz itu kan ada gitu ya. Ya, itu semua bisa nggak? Bisa. Kenapa? Saya beritahu, kamu kalau ke Afrika yang paling banyak ibadah yang paling memimpin itu bukan gitar, bukan bukan piano, bukan. Apa? Itu suara drum, suara ketimpung. Karena itu adalah hasil ekspresi budaya mereka menemukan ketimpung. Seperti rumba-rumba begitu semua ya yang sekitar pokoknya orang Afrika. Jadi orang Afrika kalau nyanyi itu nyanyinya tuh dengan nari-nari dia. Jadi gerejanya tuh gereja yang kalau nyanyi ya dia nari karena kulturnya dia menari. Wah itu nggak bisa Pak di gereja kita kita nggak boleh seperti itu. Gereja kita tuh diem, angkat tangan pun nggak boleh Pak. Jadi kita akhirnya menjadi gereja yang sangat eksklusif, tertutup, dan akhirnya kita menjadi gereja yang menutup diri terhadap semua berkat Tuhan. Nah, khususnya kita belajar di sini adalah digitalisasi misi. Jadi misi kita sekarang ini, kita nggak bisa lagi menutup mata dengan kondisi kemajuan teknologi dan digital ini, dunia maya ini, internet dan semuanya. Kemudian kita tutup, "Ah, nggak bisa, gitu. Nah, Tuhan kemudian memberikan kita satu kesempatan yang sangat indah. Apa itu? Yang membukakan mata kita dengan adanya penyakit COVID. Sehingga semua jemaat, tanda petik, dipaksa, seperti dipaksa, ibadah di rumah masing-masing. Jadi saya melihat ada seorang yang sudah apa ya, ya seorang tua-tua gitu ibadah di rumah. Dan saya salut sekali. Kenapa? Dia ibadah di rumah itu dia pakai baju, dia berdandan, dia pakai sepatu dan semuanya lengkap seperti dia ke gereja walaupun dia di rumah.
dia pakai dasi juga, wah dia doa tutup mata, dia tutup mata dan persis dia seperti di gereja. Satu sisi kita melihat bahwa ketaatan itu membawa pada hikmat. Di tempat manapun kalau kita taat ya taat gitu. Dan kesungguhan hati kita dimanapun berada, mau di gereja, mau di rumah, mau dimanapun, prinsipnya adalah ibadah dalam menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu dilakukan. Ya. Jadi waktu kita melihat kondisi seperti ini, kita diajar oleh Tuhan apa? Bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan alat musik, tidak terbatas dengan segala sesuatu. Kita berdiam diri dan menyanyi dengan Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu, kalau semua nggak ada piano, nggak ada ini semua alat musik, nggak ada semuanya, bisa nggak kita ibadah? Ya bisa. Bagaimana kita ibadah? Ya dengan mulut kita. Bagaimana kita menyanyi? Ya dengan suara kita. Jadi semua tambahan alat musik, teknologi itu sebagai alat anugerah Tuhan untuk mengekspresikan yang jauh lebih, kalau kita merasakan itu lebih megah gitu kan, lebih kerasa suaranya itu lebih apa kalau orang itu hikmat gitu kan, lebih semangatnya itu membawa kita kalau orang 10 orang dengan 1.000 orang kalau nyanyi, wah semangatnya beda. Betul, ya betul secara manusia kita betul itu. Ada nuansa-nuansa rohani dan nuansa-nuansa suasana yang betul-betul membuat kita itu membawa kita ke dalam satu kegembiraan, satu sukacita atau satu satu hikmat keagungan Tuhan atau kesedihan dalam pertobatan itu bisa semua. Ya, bisa semua. Kenapa? Mulai dari hati. Kalau hatinya nggak siap, kamu kasih musik, kasih apapun, ya nggak ada gunanya. Kalau semuanya musik siap, hatinya nggak siap, ya semuanya kosong melompong. Jadi ini satu pengertian yang harus kita miliki ya. Jadi ibadah sejati itu kita harus punya nilai-nilainya. Jadi kita nanti terlindung dengan apa? Fanatik, kefanatikan. Atau disebut sebagai orang yang nggak bisa keluar dari pikiran-pikiran yang lama. Dan kita kemudian menutup diri dan gereja dengan gereja satu yang lain. Akhirnya membentengi, wah kamu ibadah pakai piano ya? Oh, kalau saya ibadah kontemporer. Saya lebih menikmati itu. Jadi kemudian jemaat dipecah dengan apa? Oh ibadah itu yang benar seperti ini, yang benar ini lebih hikmat ini, lebih syahdu seperti ini, lebih kerasa, aduh rohnya itu di sini, di sana nggak ada rohnya. Dan ini saling tuduh. Akhirnya. Kenapa? Karena kita lihatnya ekspresinya, bukan impresi di dalamnya. Jadi X-nya, ekspresi bukan impresinya. Apa bentuk daripada formnya, jadi bentuk-bentuk ibadahnya bukan the meaning of liturgi, the meaning of worshipnya. Jadi bukan hatinya. Ya kadang-kadang saya kalau masuk satu gereja, gereja-gereja yang besar gitu kan, saya pernah masuk di Semarang, masuk ke satu gereja, waduh, saya dari awal saya kaget tuh. Kenapa? Pujiannya itu pakai bendera-bendera besar. Nggak dikibarkan gini, atau warnanya apa itu, bentuknya apa, saya nggak tahu, itu ada artinya begitu. Merah, ada yang kuning, ada yang hijau gitu, wah gini-gini. Terus kemudian saya kaget apa, waktu mau khotbah, itu pendetanya diangkut seperti zaman dulu. Naik, duduk di atas, dan dipikul. Pendetanya di atas, duduk dipikul oleh 6 atau 8 orang gitu ya, yang pikul. Dan ditaruh ke mimbar, seperti Raja Salomo gitu kan. Taruh ke mimbar, dan mimbarnya itu bentuknya juga bentuk-bentuk yang liturgi Israel gitu kan. Dan kemudian dia berkhotbah gitu. Waktu dia berkhotbah, khotbahnya tentang dunia roh itu, yang dunia bukan seperti khotbah kita biasa. Terus saya dengarkan itu, terus saya tuh berpikir-pikir, ini liturgi ini dari mana gitu. Kok ada pendeta waktu mau khotbah diangkut ke mimbar itu seperti dia seorang raja yang ada tahtanya duduknya itu diangkut. Terus di depan dia jalan. Jadi dia kemudian berkhotbah, berdoa memimpin. Aduh, saya seumur hidup baru lihat pertama kali ada pendeta yang dijadikan seperti raja. Nah, mungkin pendeta ini sudah meninggal dunia, ya. Dan itu sangat besar gerejanya sampai dan jemaahnya ribuan orang, puluhan ribu, ya. Saya nggak tahu mungkin bisa ratusan ribu. Nah, kenapa saya membuka satu realita gereja seperti ini? Karena kita jangan terjebak ke dalam satu ibadah yang membabi buta. Jadi ibadah yang membutakan diri kita, ibadah yang menutup terhadap karya Allah di dalam
hal-hal yang mungkin bagi kita itu sulit kita terima. Apalagi kemudian kita kemudian membedakan, oh ini lagu-lagunya orang Him nih. Oh ini saya nggak pakai lagu ini. Ini lagu-lagu yang nggak ada teologianya. Saya mendengar seperti itu dan itu banyak teman saya sendiri, teman saya yang Injili gitu ya, yang pinter-pinter teologi ya gitu kan. Waduh, itu kalau udah ngomong itu kayaknya dia pinter sendiri gitu. Yang lain itu lagunya salah semua. Jadi selalu berorientasi apa? Lagu-lagu yang abad-abad barok itu, lagu-lagunya yang dulu-dulu itu. Rock of Ages gitu kan. Nyamanlah jiwaku gitu. Itu lagu-lagu yang sangat 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 diberkati Tuhan, sangat kental. Tapi bukan berarti lagu-lagu ini kemudian kita pakai untuk menentang lagu lain, untuk menutup lagu-lagu yang lain. Itu lagu karya Allah kepada musisi zaman itu, yang teolog-teolog yang diberkati Tuhan dan juga para musisi yang sangat baik itu, ya, mungkin ada yang jenius juga banyak. Nah, zaman sekarang itu Tuhan juga membuka para musisi juga, Tuhan berkati untuk menciptakan lagu. Dan lagunya itu nggak ada yang melanggar firman Tuhan. Maka kita pakai itu. Contoh ini ya, lagunya orang karismatik atau Pentakosta, namanya Jack Heffer. Ya. Mulia, sembah Raja mulia. Itu waktu dia menemukan lagu itu, dia menciptakan lagu itu kondisi itu, ceritanya itu kalau sudah tahu, dia sedang ditinggal oleh jemaatnya, dan dia menyanyi itu, dia hanya menghadapi cuma puluhan jemaat. Gerejanya itu bisa ribuan jemaat. Dan waktu dia ditinggal oleh jemaatnya itu, dia tetap memuliakan Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan, dan dia menciptakan lagu itu dengan satu roh yang dipakai oleh Tuhan gitu kan dalam jiwanya itu. Maka dia menciptakan lagu itu. Nah, lagu ini waktu dia nyanyikan, orang-orang yang tradisional, gereja-gereja yang tradisional itu nolak semuanya. Sampai suatu hari satu gereja reform di Indonesia, pendetanya ngomong begini, oh kalau lagu itu lagu bagus gitu. Nah, baru diterima semua. Sampai dimasukkan ke buku nyanyian dia. Mulia itu ada di buku nyanyian gereja-gereja yang Injili atau gereja Reform atau, dan dimasukkan di sana. Karena di ACC oleh para hamba Tuhannya, pendeta-pendeta ini kan, oh ini bagus, ini boleh gitu. Dan kemudian terbuka dulu, wah itu nggak bisa. Ini pendeta Pentakosta, ini pendeta karismatik. Oh, kita nggak pakai itu. Nah, kesadaran-kesadaran kita tentang membuka diri, membuka hati, dan membuka pintu, setelah itu kita harus hati-hati sekali. Walaupun kita nggak boleh sembarangan semua pakai lagunya semua. Kita harus teliti lagu ini secara firman Tuhan, dasar firman Tuhannya benar nggak? Kalau nggak benar, saudara, kita harus betul-betul jangan pakai. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun seenak apapun, ya, seenak apapun, seindah apapun, kalau itu firman Tuhannya itu melawan Alkitab yang dituliskan itu, saudara, kita jangan pakai. Nah, kita itu fair. Kenapa fair? Karena dasarnya firman Tuhan. Dasarnya adalah kebenaran. Bukan karena diterima orang, bukan karena pendeta itu yang mengasisi, gereja ini mengasisi, terus kemudian kita ikut gitu. Bukan. Kita harus kembalikan pada firman Tuhan. Maka perlu satu tim yang ada di gereja-gereja yang meneliti, dan juga para ahli musikal teologi gitu kan, ataupun him teologi, dan mereka kemudian membuka pintu itu. Nah, saya pernah pelayanan di gereja Hointong ya, di gereja Bandung. Dia ada timnya. Sehingga lagu-lagu seperti Betapa Hatiku, lagu-lagu yang diterima dan secara teologis diterima, sebenarnya dimasukkan dalam pujian mereka. Diterima itu. Dan ada bukunya itu. Jadi ada timnya. Oh, ini bisa terima tanggung jawab. Dan kalau kita kemudian menerima lagu-lagu yang memang bagus gitu ya, lagu-lagu yang sangat memberkati sekali, saudara, kenapa kita nggak pakai? Tapi kalau kita sudah anti, kita sudah dikotak dengan dasar-dasar teologi yang berbeda, dan kita anggap teologi itu yang lebih benar daripada yang lain, maka itu otomatis itu kita menutup pintu semuanya di situ, termasuk dengan dunia digital. Ya, saya waktu ikut gereja Pentakosta GPPS di Surabaya. Ini ini keluarga saya kan GPPS sampai eh, siapa ya istilahnya itu, bibi saya GBP ya. Jadi Pak Mei gitu kalau saya ngomong Pak Mei, bibi saya itu tokoh ada di gereja itu. Jadi gereja ini kalau berdoa itu, waduh, doanya tuh nangis-nangis ya. Jadi nangis-nangis doa. Pokoknya doa ini banyak doanya daripada membahas firman Tuhannya.
Dan kemudian suatu hari gereja ini gereja yang kalau jemaatnya datang itu semua pakai baju putih-putih. Tiap minggu pokoknya datang itu putih-putih. Jadi dari jauh udah tahu, oh ini jemaat ini putih-putih, oh jemaatnya PPS, oh jemaat dia tahu. Dan apa yang terjadi pada zaman itu, gereja ini sangat apa ya, dia ngomong, ah ini gerejanya orang-orang PKL gitu, dagang kaki lima. Oh, ini gereja tukang becak-becak itulah, itu banyak yang masuk gereja ini gitu. Itu tahun sekitar 60 70-an ya, namanya pendetanya Ishak Liu sudah meninggal. Mungkin sekarang anaknya atau siapa saya nggak tahu. Nah, waktu kondisi seperti itu, gereja yang mapan melihat ini sangat merendahkan. Ini pelayanan nggak seperti ini. Gereja kita tuh gereja orang-orang kaya, gitu. Orang-orang berpikiran S1, S2, S3. Itu jemaat kami itu doktor. Jemaat kami dokter-dokter, ahli hukum, bisnismen. Itu orang-orang yang istilahnya higher education atau high class. Tapi gereja itu depan itu gereja lower class. Saudara, nah kadang-kadang gereja itu punya strata seperti itu, saudara. Apalagi gereja kalau pendetanya harus lulusan S3 gitu kan. Yang boleh berbicara itu S3. Nah, kita membuat satu apa ya seperti kualitas atau seleksi itu akan membuat kita sendiri nanti di masa mendatang itu kepalan sendiri. Ya, saya beri contoh. Ini hampir seluruh gereja-gereja di gereja Chinese di Indonesia itu kekurangan mencari hamba Tuhan, apalagi yang berbahasa Mandarin. Nggak bisa menyediakan. Gereja-gereja bahasa Mandarin itu lama-lama akan tambah lama itu nggak memiliki hamba Tuhan. Kenapa? Lulusannya semua nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi lingkungan dengan kondisi sangat sulit mencari yang berbahasa Mandarin. Nah, sekarang ini ada keterbukaan anak-anak muda belajar bahasa Mandarin. Tapi saudara harus tahu, anak-anak muda belajar bahasa Mandarin bukan bahasa Mandarin Alkitab. Itu untuk kerja. Dan mereka tidak punya hati untuk menjadi Mandarin yang bersifat gerejawi. Ya tetap aja kita nggak dapatkan orangnya. Dan mereka nggak bisa menerjemahkan bahasa Mandarinnya Alkitab. Karena mereka juga harus belajar lagi. Berbeda. Bahasa Mandarin Alkitab, bahasa Mandarin bisnis beda-beda semua. Nah, pada tahun 1990 itu sudah dirasakan bahwa kekurangan hamba Tuhan berbahasa daerah, berbahasa Mandarin. Itu sangat kekurangan. Dan semakin hari, kira-kira 30-40 tahun mendatang, jadi langka sekali. Sulit sekali mencari hamba Tuhan yang berbahasa Mandarin. Apalagi anak yang masih muda yang bisa berbahasa Mandarin. Alkitab ya, untuk ibadah. Itu sangat sulit sekali. Di situ. Nah, ini tantangan ya. Nanti kita akan belajar yang lain. Oke, sekarang kita lihat landasan apa yang menjadi landasan kita itu adalah landasan pengutusan, landasan misi. Dalam Yohanes 20 ayat 21 katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku juga mengutus kamu. Demikian juga aku mengutus kamu. Jadi kita ini diutus bukan karena kehendak kita. Kita ini diutus bukan karena keinginan kita. Kita diutus karena apa? Karena kita adalah orang-orang utusan. Jadi saya beri contoh ini ya. Tadi pagi saya memakai ilustrasi ini. Seorang memberikan satu ilustrasi kepada saya ya. Itu ada beberapa cerita dan itu kejadian realita. Ada seorang yang menemukan anak burung raja wali, nggak tahu jatuh atau gimana, itu ditolong oleh dia. Ya, satu burung raja wali. Dari atas kita nggak tahu ya, jatuh. Dan diambil oleh dia, dipelihara oleh dia, kemudian dia punya peternakan atau punya hewan peliharaan itu ayam. Jadi ada beberapa ayam gitu kan. Nah, kemudian bayi Raja Wali ini ditaruh di keluarga ayam. Dari kecil ya, dari kecil. Dan semua di sana. Sampai kemudian dia besar. Waktu dia besar, dia punya tingkah laku, dia punya identitas, dia punya karakter, dan dia punya lingkungan. Semua lingkungan ayam. Dan dia bukan lingkungan Raja Wali. Sampai kemudian dia lebih besar dari induk ayamnya. Karena Raja Wali kan gede. Dan mulai makannya dikasih makan-makan berupa tanda petik daging.
dia tambah gede kan. Yang ini kan nggak mau dia, kecuali ya ular apa itu namanya cacing gitu kan ayam itu mau. Tapi kalau daging itu ayam jarang makan daging, nggak akan. Mau. Raja Wali ini secara insting dia dikasih itu, dia merasakan satu makanan yang secara naluri itu ini cocok dengan saya gitu kan. Dan semakin dia semakin gede, tapi seluruh tingkah laku dia tuh bertingkah laku seperti ayam. Jadi maksud saya begini, kita punya identitas. Waktu kita dilahir barukan, kita adalah makhluk yang siap untuk diutus. Kita manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang siap menjadi terang. Jadi nggak usah di apa itu dipaksa-paksa jadi terang. Waktu Tuhan memerintahkan biarlah terangmu menyala. Nah, itu sesuatu yang refleksi, sesuatu yang ekspresi dari jiwamu yang sudah terang. Jadilah terang. Itu aku perintahkan. Kamu harus menyatakan terangmu, bukan diperintahkan. Tapi kalau pergilah, itu diperintah. Tindakan kita diperintah. Karena apa? Status kita itu adalah status yang saksi, terang, menjadi garam. Kita ini garamnya. Bukan kita melakukan baru jadi garam. Bukan, kita ini garam. Dan garam itu harus disebarkan. Nah, penyebaran itulah disebut sebagai pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Jadi status kita itu seperti tadi, Raja Wali. Statusnya apa? Dia seorang Raja Wali. Walaupun seluruh lingkungan ada lingkungan ayam, dan waktu dia kemudian udah besar, dia tetap merasa dia nggak punya kemampuan seperti Raja Wali. Karena lingkungan ayam. Jadi nggak pernah dia terbang ke atas sampai, waduh kalau Raja Wali itu kan langit itu kan dikuasai oleh dia. Sedangkan dia kan di kandang ayam itu, putar-putar di situ. Jadi suatu hari Raja Wali ini ada yang datang, nggak tahu dari mana ada Raja Wali datang dan mau makan ayam itu kan. Ayam kan dimakan Raja Wali itu sebenarnya. Nah ini kaget ya, loh kok sama dengan saya kok datang? Apa ini? Mau makan ayam. Yang Raja Wali itu kaget. Dan dia kemudian melawan karena dia kan merasa diri ayam kan. Melawan Raja Wali daripada dia Raja Wali. Raja Wali juga kaget tuh, ada Raja Wali kok di kandang ayam gitu kan. Akhirnya ya mereka bertengkar, yang Raja Wali datang karena kalah, karena banyak itu kan, induk ayam juga berani. Yang mereka nggak bisa. Suatu hari datang lagi. Nah, surat di situ ada semacam percakapan antara Raja Wali dengan Raja Wali gitu ya. Loh, kenapa kamu di sini? Ya, bentukmu kan seperti saya. Harusnya kamu punya kekuatan seperti saya, punya ya semuanya seperti alamnya seperti Raja Wali. Kenapa kamu kok nggak pernah bisa terbang gitu? Itu tanya. Loh kan saya ayam, saya kan lingkungan di ayam. Gitu. Nah, dia akhirnya dia diberitahu, kamu sebenarnya bisa seperti saya, bisa kemana-mana gitu. Nah, dia tetap ngotot bahwa dia tuh ayah. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Urusan pergilah jadikanlah, itu urusannya penginjil, bukan saya. Itu urusannya, ya itu urusannya Raja Wali, bukan saya. Jadi kita berpikir, kita membatasi, dan kemudian ada orang-orang yang secara khusus disebut sebagai penginjil, dan kemudian kita semuanya mematikan kita semua jemaat jadi penginjil. Pergilah jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Itu bukan hanya untuk rasul, itu untuk semua orang percaya. Ikutlah aku. Nah, itu untuk rasul, dipanggil jadi rasul kan. Ikutlah aku, tinggalkan semuanya. Itu pribadi. Jadi panggilan pribadi, rasul itu pribadi-pribadi oleh Tuhan. Tapi pergilah jadikanlah, itu seluruh gereja, seluruh orang percaya. Nah, di dalam Alkitab banyak perintah-perintah yang menyeluruh, kita jadikan, oh ini penginjil, ah ini khusus ini. Ngusir setan, oh itu pendeta, ada khusus pendeta ngusir setan. Di Alkitab taklukkanlah, usirlah, sembuhkanlah. Itu bukan untuk rasul-rasul. Itu untuk seluruh orang percaya. Saudara baca konteks Alkitab semua. Dan tidak ada di situ. Hanya untuk rasul. Nggak ada. Dan waktu Tuhan mengatakan memerintahkan mereka supaya menaklukkan kuasa dan menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan penyakit fisik ya. Orang yang stres, orang yang dalam kondisi. Firman Tuhan itu waktu memberitakan, itu membebaskan mereka. Belenggu dosa itu. Jadi konsep kesembuhan dan juga usirlah iblis, usirlah setan-setan itu.
Saudara, itu bukan konteks secara yang kita pikir hanya secara kerdil seperti itu. Tapi itu dibuka dalam nuansa bahwa engkau sedang memiliki kuasa Allah yang maha tinggi yang di surga dan di bumi, dan kamu kemudian mengabarkan Injil, dan mereka yang menolak itu menolak Tuhan. Dan kuasa itu bisa menyembuhkan, kuasa itu bisa mengusir, bisa membebaskan orang. Yang Tuhan minta itu. Cuman kita kemudian melihat, oh ini khusus, oh ada orang kerasukan, panggil pendeta. Oh ada orang nggak sakit, panggil pendeta. Kita tidak pernah bisa punya pikiran bahwa oh ini kita bisa berdoa dan semua orang bisa dipakai Tuhan untuk bisa menyembuhkan. Bisa. Mengusir setan. Bisa. Karena konteks ayatnya itu bukan untuk para rasul saja. Tapi konteksnya adalah untuk semua orang percaya. Nah, kenapa saya membuka ini? Karena kita ini banyak yang berpikir seperti ayam. Dan para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, yang menjadikan kita ayam-ayam. Padahal kita punya kekuatan Raja Wali. Dan kita menikmati itu. Jemaat, oh iya. Jadi menjadi jemaat apa? Yang khotbah pendetanya, ngusir setan pendetanya, melayani pastoral pendeta, semua pendetanya. Padahal panggilan imamat rajani itu bukan pendeta saja. Setiap orang percaya adalah imamat rajani. Menjadi imam, tanda petik, menjadi gembala bagi sesamanya, bagi anaknya, bagi istrinya, bagi keluarganya. Imam dia. Kita semua itu imamat rajani. Berfungsi dalam keimaman. Jadi bukan kita menjadi imam, terus kemudian upacara itu bukan keimamatan, saudara. Kita punya suara kenabian, kita punya suara keimamatan, kita punya suara warta kerajaan. Itu semua orang percaya diberi tiga jabatan ini, imam, raja, dan nabi. Tetapi kita nggak pernah diajar bahwa ini diberikan hak ini kepada semua orang percaya. Dan kita nggak pernah menggali itu. Nah, dengan adanya dunia digital dibuka, dengan adanya COVID dibuka, maka di situ mulai timbul satu kesadaran gereja yang bukan hanya dalam bentuk organisasi yang seperti dilakukan oleh setiap gereja. Dan Tuhan membukakan kita satu kebenaran tentang ibadah dengan adanya COVID di situ. Jadi dimanapun kamu ibadah, itu hatimu beribadah dan kamu melakukan itu dan disatukan oleh Roh Kudus dan itu ibadah sejati dengan keterbatasan secara fisik, tapi itu ibadah sejati. Jadi ada orang mengatakan saja, Pak, ibadah online itu bukan ibadah. Saya katakan siapa bilang? Kalau bukan ibadah, semua ibadah kita waktu COVID itu ibadah pada siapa kalau bukan ibadah? Kenapa bisa ibadah seperti itu? Karena ada kondisi menyebabkan kita nggak bisa berkumpul, dan dengan kondisi ada teknologi canggih melalui internet, melalui Zoom, dan melalui yang lainnya, kita bisa ibadah dengan memakai media ini. Dengan keterbatasan apa? Ya kan ada penyakit, ada perang, ada apa gitu kan. Ada masalah, ada di sini, ada gempa bumi, ada... Setelah itu semua bisa dilakukan. Bisa, saudara. Kenapa? Karena ibadah kita tidak dibatasi dengan bersifat fisik, materi, tapi dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini saya berbeda dengan orang-orang yang sangat fanatik mengatakan, oh, ibadah itu online itu nggak sah gitu. Justru itu sah, bukan nggak sah. Karena kondisi ada kecualinya, exceptionnya. Jadi kita harus membuka pikiran kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendengarkan ini semuanya, kita masuk kepada kesimpulannya. Jadi misi dan panggilan ilahi itu bersifat universal. Tidak pilih kasih, tidak hanya orang-orang yang bersekolah teologi baru bisa memberitakan diutus. Dan orang-orang itu mempunyai satu kemampuan bermisi, itu berakar di dalam kuasa anugerah Allah. Ya, percaya mereka itu karena Allah adalah Allah mereka. Jadi Allah yang betul-betul mereka sembah itu betul-betul Allah yang mengutus mereka. Nah, dalam konteks yang kita lihat secara digital ini, panggilan itu tetap relevan dan sampai kapanpun utuslah aku, ini aku. Kan sama kan? Nah, itu waktu Tuhan berbicara pada Yesaya dan kemudian Yesaya berbicara kepada umatnya,
Jadi Yesaya itu mewakili bangsa Israel yang diutus oleh Tuhan. Jadi bukan hanya Yesaya yang diutus, tapi bangsa Israel melalui Yesaya diutus untuk apa? Menjadi terang bagi bangsa lain. Yesaya 60. Kamulah terang dan kamulah yang akan menjadi terang, kamu yang akan diutus dan dimanapun kamu berada, kamu adalah utusan Allah. Berkatilah kota-kota di mana kamu tinggal, di mana kamu dipekerjakan, kamu diperbudak. Bukan kamu melawan, memberontak pada pemerintah, bukan. Jadilah kamu menjadi saksinya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka tidak menentang pemerintah, tidak, enggak. Begitu mereka dilarang untuk menyembah Allah mereka, nah mereka berdiri posisinya seolah-olah menentang Ahasiweros, seolah menentang Daniel, Raja Darius gitu kan. Saudara itu seolah menentang, padahal enggak, saya tidak menentang. Inilah saya diutus oleh Tuhan. Jadi Tuhan saya ini, begitu kamu ubah Tuhan saya tetap menyembah Tuhan. Bukan melawan kamu, tapi saya taat pada Tuhan. Jadi ketaatan kita bisa menjadi alasan untuk dibenci orang, untuk dilawan oleh orang. Tetapi kita sendiri tidak melawan orang. Dengan saya menyembah Tuhan yang benar, maka otomatis orang-orang yang menyembah Tuhan yang tidak benar, ya saya nggak ikut mereka. Bukan saya memusuhi mereka, bukan. Tapi saya tahu kebenaran, sedangkan mereka hatinya memusuhi kita, yaitu hati mereka. Jadi kasihlah musuhmu, mereka bisa lakukan, kita bisa. Karena mereka yang musuhi kita, bukan saya musuh mereka. Kasihlah musuhmu, bukan kasihlah apa yang kamu musuhi, bukan. Kasihlah musuhmu yang memusuhi kamu, bukan kamu musuhi mereka, bukan. Orang Kristen nggak ada musuhnya, tidak memusuhi siapapun. Di situ, orang Kristen hanya membenci dosa dan pendosa. Ya, bukan namanya satu bangsa, satu suku, nggak ada. Ya, orang Kristen itu sangat benci dengan dosa. Dan kalau dosa itu dilakukan oleh seseorang, dia membenci orang itu bukan karena seluruh hidupnya yang melakukan seluruh hidup yang ada, tapi kelakuan di dalam dosanya pribadi itu kita benci. So. Kelakuan dosanya yang dilakukan orang itu, tapi tidak semua hidup orang itu terus kita benci. Itu, so. Jadi kalau dia melakukan, dia memelihara anaknya, dia bekerja untuk anaknya, itu sesuatu yang baik. Tapi dia kemudian membunuh orang, nah itu jahat. Jadi sisi yang lain kita mengatakan, oh ini dia memelihara anaknya. Pak, kalau dia membunuh orang, rampok orang untuk anaknya gimana? Nah itu kan salahnya dia. Anaknya kan nggak ada salahnya. Dia menerima anak kan nggak ngerti apa-apa. Jadi pikiran kita harus betul-betul tahu bahwa panggilan itu dalam konteks digital semuanya, nah, sudah itu adalah sesuatu yang bukan netral, tetapi itu adalah diberikan Allah untuk kita. Jadi semua yang Tuhan berikan, semesta alam ini, pohon, kekayaan alam, pertambangan, nikel, emas, kemudian buah-buahan semuanya. Itu semuanya bukan netral. Termasuk dunia teknologi, itu bukan netral. Itu milik Tuhan. Harus dikembalikan untuk memuliakan. Semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, itu harus kembali memuliakan Tuhan. Nggak ada yang netral. Jadi iblis bisa pakai untuk apa? Untuk kepentingan kegelapan. Bisa. Untuk membunuh orang. Pisau, pistol, bom bisa untuk membunuh orang. Iya, betul. Tapi keberadaan bom atom, keberadaan ledakan-ledakan, amunisi itu adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan, yang harus dikembalikan untuk Tuhan. Jadi ada orang tanya pada saya, Pak, Bapak setuju dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki? Saya katakan, maksudnya setuju itu gimana? Kan itu untuk supaya menyetop kejahatan dari bangsa Jepang. Ya betul. Tapi dengan menyetop kejahatan, dengan memberikan bom, berarti itu kan membunuh orang banyak. Saudara, jadi konsekuensinya. Nah, saya beritahu. Kalau konsekuensinya dilakukan untuk menegakkan keadilan, ada konsekuensinya itu membunuh orang, maka itu pun dilakukan oleh Tuhan. Betul kan? Ini orang jahat, Sodom Gomora. Ini Niniwe. Ini Menara Babel. Melawan Tuhan. Dan waktu Tuhan menegakkan keadilannya, resikonya apa? Ya kebinasaan. Dan pemerintah itu memegang pedang yang Tuhan berikan untuk menegakkan keadilan. Jadi dia berhak untuk apa? Waktu sekutu itu menyatakan harus dihentikan kuasa ini, kalau enggak, wah ini
Orang-orang Jepang dulu itu orang-orang jahat ya, yang serakah seperti orang Jerman. Jepang Jerman itu setali tiga uang. Maka di situ tim daripada ahli perang itu kemudian diberitahu bahwa ada penemuan bom nuklir yang sekarang sudah masuk ke uranium, yang terbaru thorium, tapi bukan untuk bom thorium, uranium. Dan waktu uranium itu ditemukan dan salah satu bentuk yang terkecil bom atom itu digunakan untuk mengebom Tokyo, ya rencananya Tokyo. Karena Tokyo ditutupi dengan kabut dan semuanya, wah ini nggak bisa, kita nggak tahu tepat di mana. Akhirnya Nagasaki dan Hiroshima yang dihantam. Jadi Tokyo itu sampai sekarang bisa berada itu dilindungi Tuhan. Tokyo itu ya, dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Harusnya ke Tokyo dia. Dihancurkan Tokyo itu supaya mati semua. Bayangkan di Tokyo itu berapa ratus ribu orang di sana. Nah kalau Nagasaki Hiroshima itu kan lebih kecil penduduknya. Dan Tuhan tidak menginginkan Tokyo yang dihancurkan. Dan Tuhan izinkan Nagasaki dan Hiroshima. Dan kemudian terjadi belum dan semua mati. Langsung kejadian itu membuat Kaisar Hiro itu dan semua pemimpin itu berbantah-bantah rapat itu perang ya. Dan mereka mengatakan kalau kamu mau perang terus kita pasti nggak ada Jepang lagi. Jepang akan musnah. Kenapa? Akan dihancurkan oleh Amerika dan sekutunya. Ini udah hancur kita. Udah habis kita. Mau dibom lagi. Dan ini Amerika siap bom lagi. Dan apa yang terjadi? Menyerah tanpa syarat. Tanda tangan Kaisar itu. Di depan Jenderal MacArthur. Tanpa syarat. Kami berhenti semua. Nah, China barusan ini memperingati 80 tahun perang dengan Jepang. Saudara tahu? Itu adalah satu kenangan bangsa yang sangat pahit, saudara. Pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan. Saudara itu luar biasa. Dan 80 tahun. Jadi coba kita hitung 80 tahun dari sekarang. Tahun berapa itu? Sekitar tahun, ya kalau sekarang 2000 kan, 80 tahun yang lalu kan dikurangi 80 tahun dari sekarang. Jadi kira-kira 1960-an, 40-an gitu kan, 1940-an. Bayangkan 1940 itu ada perang yang membuat bangsa China itu dihajar, dihabisin, dan kemudian dihina, dan pokoknya itu menjadi bangsa yang sangat-sangat melarat. Saudara. Itu jadi kenangan yang betul-betul mereka tuh sakit hati dan mereka bencinya dengan bangsa Jepang luar biasa. Mungkin sampai hari ini itu masih ada. Maka waktu ulang tahun 80 tahun, Xi Jinping memperkenalkan satu teknologi yang canggih dan mengalahkan Jepang. Dia ingin menunjukkan, dulu yang menjajah, kamu ya jajah saya. Sekarang lihat, kami nggak bisa dijajah lagi. Ini kekuatan kami, ini kehebatan kami. Kamu nggak bisa lagi menguasai kami. Nah itu artinya begitu. Dan bukan hanya pada Jepang, termasuk pada Amerika. China itu pamerkan, nih, kamu mau melawan saya, ini kekuatan saya. Ini yang terlihat ini. Ada yang nggak terlihat ini. Nah, surah ini jadi kita diberi kesadaran bahwa banyak hal dalam hidup kita itu kita harus kembalikan kepada pakem ya, pakem, hukum-hukum yang ada di dalam kuasa Tuhan, ada dalam kuasa firman Tuhan. Sehingga kita terlindung dengan apa? Terlindung dengan seluruh kondisi yang kita hadapi. Ya, oke. Kita masuk ke dalam konsep dua konsep ya, inkulturisasi digital misi dan kontekstualisasi misi yang ada dalam teologi digital ini. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Apa artinya? Pentingnya inkulturisasi dan kontekstualisasi. Dua hal yang sama-sama ada kemiripan tapi artinya beda. Menjadi prinsip misi yang paling mendasar untuk menjangkau budaya dan bangsa-bangsa lain atau bahasa lain. Jadi kontekstualisasi menjadi prinsip yang penting berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ada dalam proses mengadaptasi kepada Injil ya. Nah, kita akan melihat ini. Apa itu inkulturisasi? In culture. In itu artinya di dalam, masuk, menerobos. In atau N, kultural, kulturi. Jadi inkulturisasi masuk ke dalam budaya. Bukan merusak budaya, tapi mengembalikan budaya dan melalui firman Tuhan, budaya itu dikuduskan oleh Tuhan. Soalnya ini perkataan penting sekali dalam bukunya Daniel Bosch itu ya, tentang
transformasi misi dunia. Itu tebal sekali. Hampir 1.500 halaman itu ya. Sudah kalau punya waktu baca, itu sudah diterjemahkan. Nah, perhatikan, jadi evolusi adalah proses satu penanaman benih Injil yang akan bertumbuh, diterima, dan ada nilai-nilai yang akan menjadi pembanding nilai-nilai daripada budaya itu, dan nilai-nilai Injil itu lebih tinggi nilainya daripada nilai budaya. Karena budaya itu jatuh dalam dosa, dan nilai Injil inilah yang memperbaiki nilai-nilai budaya. Seluruh unsur budaya tidak dibuang, tidak ditentang, tidak dilawan, seperti Nibur katakan. Jadi Kristus dalam budaya, Kristus di atas budaya, Kristus melawan budaya itu ada beberapa pengertian yang nanti kita pelajari lebih detail lagi dalam proses misi apa itu kontekstualisasi misi yang khusus pelajaran khusus. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang ada di dalam seluruh nilai-nilai itu disesuaikan dan kemudian diadaptasi supaya budaya lokal menerima dan bukan hanya mengadaptasi, tapi juga istilahnya kita itu apa ya, mengkanker, kanker itu eh, menguasai, menaklukkan budaya. Hendaklah engkau menaklukkan pikiranmu pada pikiran Kristus. Nah, seperti itu yang Paulus katakan. Jadi budaya itu harus ditaklukkan, harus diberi nilai yang akan memperbaiki, yang akan menjadi terang nilai budaya itu. Jadi yang gelap dari budaya itu kemudian dibuang dan budaya yang asli itu tunduk dan mengikuti akan budaya Kristen, budaya Kristus. Jadi orang Kristen tidak seperti di dalam dunia eh, pemberitaan tentang keislaman gitu ya. Dan Islam itu kan waktu masuk bahasanya diganti, bajunya diganti, tingkah lakunya diganti, tradisinya diganti, dan semua yang ada itu di Arab, dibuat Arabik, diarabikan. Jadi semua bentuknya harus pakai bajunya baju hitam-hitam dan semua perempuannya jadi seperti itu, laki-laki semua harus berjenggot gitu kan. Sebenarnya itu adalah tidak inkulturisasi, tapi itu ekskulturisasi, membuang budayanya, bukan masuk dalam budaya. Nah, sedangkan yang di NU, ini kan yang versi radikal NU, dia menghormati budaya seperti Gus Dur, ya kan, terus Quraisy Shihab, terus kemudian Akhil Siraj, itu inkulturisasi dan banyak orang-orang ini membukakan bahwa sunan-sunan yang ada di Indonesia, semua hampir semua sunan itu orang Chinese. Sunan Ponang, Sunan-Sunan itu semuanya hampir Chinese. Ada orang mengatakan, oh enggak itu dari Arab. Siapa bilang? Kamu nggak tahu sejarah. Itu semua yang mereka tulis semua mereka. Mereka ahlinya. Jadi kita harus melihat tulisan-tulisan mereka. Kenapa? Karena yang mereka tahu mereka sendiri. Dan mereka terbuka bahwa itu adalah orang Chinese yang membawa berita mengislamkan itu bukan orang Arab, tapi orang Chinese. Jadi banyak Indonesia yang tidak tahu. Kenapa kamu benci Chinese? Indonesia kamu bisa ngerti agama Islam itu orang Chinese yang bawa. Kadang-kadang dunia ini rada aneh gitu ya. Jadi yang dimusuh itu padahal itu yang berjasa pada dia. Yang dibakar-bakar itu padahal itu yang membawa kamu itu hidupmu diberkati. Sebenarnya jangan seperti itu kalau konsep konteksnya mereka. Oke, kita lihat sekarang yang kontekstualisasi. Apa arti kontekstualisasi? Namanya con and text. Con itu bersama-sama, bentuk kerja, ya. Konferensi bersama-sama, ya kan? Terus disebut juga dengan concurrence, konklusi. Itu semua adalah sesuatu yang dibuat dan dinyatakan bersama. Ini loh hasilnya, ini loh kemudian penelitiannya, ini loh buahnya. Nah, itu kontekstualisasi disebut sebagai penyesuaian bentuk penyampaian atau bentuk metode dan kemudian ekspresi-ekspresinya agar tujuannya supaya pesan kita tuh bisa diterima oleh kondisi budaya tradisi setempat. Ini konteksnya. Tapi kalau tadi inkulturisasi, jadi itu lebih dalam masuk ke dalam. Sehingga apa yang didapat? Kita dapat dimengerti bahwa konteks sosial budaya dan historis mengadaptasi pada pesan Injil supaya semua itu sesuai dengan kondisi budaya yang ada. Nah, ini contoh ya. Contoh. Hudson Taylor, kemudian William Carey, David Livingstone. Hudson Taylor di China.
Dan Hudson Taylor tidak memakai baju yang dari negaranya, dari Inggris. Pakai jas gitu nggak. Dan sampai rambutnya pun dia dibuat rambut yang seperti zamannya Shaolin, digulung. Dan dia dipotakin. Bajunya pun dia pakai baju yang hijau itu ya, yang lurus yang seperti itu. Nah, dia pakai baju-baju Mandarin yang seperti baju Shanghai. Itu disebut apa, Pak? Inkulturisasi, kontekstualisasi. Jadi supaya kita bisa diterima, kalau orang, saya ini orang orang Jawa gitu ya, terus yang datang itu bajunya seperti orang Belanda. Wah, nggih, nggih gitu kan. Tapi kalau yang datang itu bajunya pakai baju batik, kemudian pakai capilnya, capil itu ya, ya, yang topinya itu topi orang Jawa, dan bajunya pakai baju Jawa, pakai sandal-sandal Jawa, terus datang ke kita. Mereka langsung merasakan persaudaraan. Mereka merasakan bahwa, oh ini sama dengan saya. Dan itu sudah beda sekali. Penerimanya berbeda. Dan sudah tahu, yang mempunyai terobosan kekuatan kontekstualisasi ini, dan juga inkulturisasi adalah gereja Katolik. Gereja Katolik. Jadi tidak membuang budaya, tapi memakai budaya mulai dari baju, mulai dari pujian, mulai dari nyanyian, semuanya itu dihidupkan semua. Cuman diarahkan kepada pemiliknya, kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang kita percaya. Jadi yang kamu sebut sebagai Gusti Hyang Widi, nah itu adalah Tuhan yang kita sembah sama. Jadi kalau orang Jawa ngomong Allah itu Gusti. Nah kalau orang Arab Allah, gitu kan. Kalau orang Inggris God, gitu kan. Kalau orang kebudayaan-kebudayaannya beda-beda semua. Nah, orang-orang Batak juga sama kan. Bentuk penyebutan Allah itu beda lagi dengan sukunya masing-masing. Tetapi itu menyatakan bahwa ini loh satu satu budaya yang ada, terus kemudian dimasukin dan diarahkan bahwa konsep-konsep tentang pencipta itu siapa, itu semua adalah milik daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian kita masukkan. Kenapa kita belajar inklusasi dan kontekstualisasi di dalam digital misi? Karena disitulah rahasia dari efektivitas dan menjadi tempat di mana kita bisa mengeksplorasi budaya dan kondisi jemaat, mulai dari jemaat yang mulai dari SD, SMP, SMA, kondisi jemaat dengan sukunya, dengan kondisi. Nah, ini kita diberi kemampuan untuk apa? Mendeteksi, mengidentifikasi kondisi-kondisi itu, sehingga waktu kita menghadirkan dengan bahasanya, dengan kata-katanya, itu sangat beda. Ya, nanti mungkin besok atau lusa saya berikan contoh bagaimanakah digitalisasi digitalisasi ini atau internet dan dunia maya itu, apalagi dunia AI menolong kita untuk mempersiapkan dengan kondisi kontekstualisasi dan inkulturisasi yang ada waktu kita berkhotbah. Wah, itu luar biasa ya. Saya pernah ngajar homiletics dan saya minta setiap orang itu saya beri tugas. Tugas apa? Kamu khotbah ke anak umur 5 tahun sampai kira-kira 7 tahun. Ya kira-kira anak yang baru belajar berjalan. Kamu ke anak umur 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, kamu anak umur berapa? Saya bagi semua. Coba, gitu ya. Saudara, bagaimana mungkin kamu ke anak umur 5 tahun, 3 tahun ke atas, kamu pakai bahasa Yunani? Agape, artinya agape. Saya liatin aja nah itu. Eh, kamu itu bukan khotbah untuk saya, bukan untuk dosen. Yang kamu khotbah itu anak umur 5 tahun. Kontekstualisasinya, inkulturalisasinya kamu itu gimana? Ini adaptasi gimana? Dan dia khotbah itu kayak khotbah di atas orang-orang yang para teolog gitu kan. Kamu lupa, yang kamu disuruh untuk anak 5 tahun sekolah minggu yang baru bisa baca pun masih masih ya masih sulit sekali ABC gitu kan. Bagaimana itu? Ya kamu harus mengkontekskan itu semua. Jadi lebih banyak pakai apa? Bahasa isyarat, bahasa tangan, ekspresi muka. Nah itu yang dihidupkan. Jadi bukan bahasa teologis, bahasa akademis. Ya anak-anak nggak ngerti. Anak-anak umur 5 tahun dengerin kamu, ya nggak dianggap. Tapi kalau kamu mukamu seperti muka singa gitu kan. Daniel di gua singa. Wah, anak itu kan seneng. Kenapa? Karena konteksnya beda.
Tapi kalau kamu khotbah seperti itu, seperti anak-anak, khotbah kemudian di jemaat umum, ya kamu dilihat, ini kok ngajar kayak sekolah minggu orang ini ya. Ini khotbah kok jadi lucu dia. Karena konteksnya nggak cocok. Nah, ini yang disebut apa? Pentingnya kita punya kekuatan dan memakai kontekstualisasi dan tanda petik inkulturisasi untuk apa? Bagaimana kita efektif bisa punya relevansi dan bisa diterima dengan kondisi yang ada. Jadi sekarang saya bikin tayangan ya, channel gitu kan, bikin konten gitu kan. Maka konten saya itu harus harus tahu arahnya kemana, kepada siapa, dan isinya itu harus sesuai dengan yang menerima siapa. Jadi kalau saya khotbah, berarti kan ini bukan untuk anak-anak. Jadi konten saya bukan untuk anak-anak yang bayi itu, yang nggak bisa mereka dengar. Bukan untuk anak-anak yang baru belajar, bukan. Ini untuk anak-anak yang di atas kira-kira SMP ke atas SMA gitu. Konten saya itu bukan untuk anak-anak yang kecil, anak-anak SD ke bawah, bukan. Tapi untuk SMP ke atas. Mereka sudah bisa dengar kalimat-kalimat itu. Dan ada lagi yang lebih dalam lagi. Oh, ini saya menyampaikan dalam bahasa yang lebih akademis. Nah, ini berarti untuk anak-anak S1 ke atas yang sekolah teologi ya. Nah, di sini. Terus kemudian naik lagi. Oh, ini untuk para pasca sarjana gitu kan. Oh, ini lebih dalam lagi. Udah membahas bahasa Yunani, bahasa. Ah, ini lebih dalam lagi, lebih atas lagi. Jadi itu konteksnya masing-masing punya konteks. Supaya teksnya itu berhubungan dengan kondisi kamu yang ada semuanya. Saya seringkali melihat banyak para hamba Tuhan itu tidak mau belajar ini. Jadi kalau dia khotbah ya udah, cara dia khotbah gini ya gini aja. Dan dia tidak mengekspresikan itu. Jadi kalau saya ditugasi, Pak Agung, ada KKR sekolah minggu. Oh iya, tentang apa? Pak, ini bahas tentang Sakyus. Kan kita udah kenal semua ya. Oh iya. Terus Bapak perlu apa? Saya nggak perlu apa-apa. Saya perlu kasih di belakang saya itu cari yang mirip pohon. Jadikan seperti pohon. Karena Sakyus kan naik pohon ara. Jadi kalau bisa ada semacam pohon ara atau lukisan lah, nggak apa-apa. Kalau ada digitalnya, lebih baik lagi, gitu kan? Ada layarnya besar di belakang, terus ada pohon aranya, gitu kan? Dan semakin itu semakin bentuk ekspresinya semakin terwujud dan semakin real, semakin seperti nyata, maka yang menangkap itu lebih gampang menangkapnya. Karena saya melihat dan saya harus menyampaikan itu pada anak-anak. Terus bagaimana itu? Karena ini KKR kan, nah, kemudian saya datang dan saya meminta para guru sekolah minggu memakai baju seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jadi bukan pakai baju biasa, enggak pakai baju orang Israel, panjang-panjang gitu. Ya, orang Israel panjang-panjang kan, yang loros gitu kan, yang seperti orang-orang Arab itu kan, pakai itu semua. Jadi guru-guru pakai itu semua. Terus kemudian saya kemudian memakai seperti Lazarus, bukan apa, Sakyus, seperti Sakyus. Dan sekaligus saya sebagai Tuhan Yesus. Jadi ada dialek dalam diri saya. Nah, surah itu karena pengalaman, saya bisa melakukan ini. Saya mau belajar, saya mau mengadaptasi, saya mau ya mengkontekskan semua bagi anak-anak, maka saya harus bisa melakukan itu. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau yang kecil-kecil, kalau kita melihat tayangan-tayangan itu mereka langsung mau lihat semua. Tapi kalau kita cuma ngomong ABC gini-gini, anak-anak gitu, ya banyak anak yang tidak melihat konsentrasi kepada apa yang kita bicarakan. Tapi anak-anak yang umur di bawah 12 tahun, itu tidak lebih dari 7 menit dia bisa konsentrasi. Nah, ini ilmu anak-anak. Jadi kita pun harus tahu orang yang bisa mendengarkan khotbah 20 menit, 15-20 menit, itu adalah anak-anak SMA. SMP pun belum belum mampu. SMP itu 10-12 menit. Lebih dari itu, pikiran dia melayang-layang. Nggak bisa konsentrasi lagi. Ini menurut psikologi. Psikologi cara konsentrasi. Jadi waktu saya membaca, berarti anak-anak ini nangkepnya nggak sampai 5 menit, 3 menit, mereka hilang. Terus nangkep lagi. Maka dengan kekuatan visualisasi, anak ini bisa nyambung. Nangkep itu dia bisa nyambung terus. Dan kekuatan anak menyambung itu tidak lebih dari 10-15 menit. Jadi kalau kita khotbah anak-anak, sudah paling lama khotbah kita tuh 15 menit. Di luar itu setengah jam, itu anak-anak susah susah konsentrasi. Kecuali dia sudah SMP. Ya, kecuali kita punya pembicara yang sangat menarik ya, wajahnya bisa menarik, terus gerakan dia bisa menarik. Nah itu bisa nyedot konsentrasi mereka. Nah kalau kita enggak, cuman kita kayak khotbah
Hari Minggu saudara sekalian kita semua itu nggak bisa. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita harus tahu betul medan yang kita hadapi itu apa. Jadi saya menyiapkan juga melihat kondisi yang ada. Jadi kalau saya diundang orang gitu gereja, saya nggak tahu gereja ini apa. Saya tanya umum atau pemuda atau remaja. Saya tanya dulu. Oh Pak, ini untuk umum. Umum itu untuk apa? Kan ini gereja Mandarin kan, gereja Chinese. Apakah ada orang-orang tuanya, orang Chinese di sana? Oh iya Pak, yang kebaktian dua. Semua itu banyak orang tua-tua. Ah, saya sudah tahu. Jadi saya berbicara pada kaum lansia yang latar belakangnya suku bahasa Mandarin. Yang kebaktian ketiga, Pak itu semua anak-anak muda dan kita ibadahnya pakai musik full. Band ada, gitar ada, bass ada, terus ada yang pakai apa ini saksofon gitu ya. Terus ada yang pakai biola. Oh ya oke. Nah, saya sesuaikan. Ibadah satu, ibadah dua, ibadah tiga. Saya khotbahnya isinya sama, penyampainya beda-beda. Maka orang nanya saya, Pak, Bapak 3 kali khotbah itu kok kayaknya beda-beda, ya?" Bukan beda isinya, beda penyampaian caranya dan ekspresinya. Dan di situ, Ustaz, itu rahasia kita menjadi hamba Tuhan itu belajar mengekspresikan diri di dalam segala tempat, segala waktu. Kamu harus menghadapi dengan segala kondisi situasi, kamu harus siap mempertanggungjawabkan seluruh pemberitaan firman Tuhan. Itu juga menyiapkan kita di situ. Ya, oke ya. Jadi kontekstualisasi sudah oke. Dan istilah kontekstualisasi adalah penyesuaian yang paling gampang. Ya, ingat aja, kontekstualisasi adalah dasar penyesuaian, penyampaian metode apapun ekspresi supaya dapat ditangkap dan relevan berkaitan dengan budaya setempat, jemaat setempat, pikiran-pikiran daripada jemaat yang kita tuju, dan juga semuanya proses mengadaptasi ini harus sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tidak boleh dipaksakan apalagi dengan adanya teknologi digital ya. Jadi kita bisa ini bisa menerima ini. Nah, saya beri contoh. Saya memberi memberi apa HP kepada mama saya. Ini ganti ya HP yang lama yang dulu Nokia itu kan ganti HP baru. Begitu pegang HP baru, dia nggak tahu nyalain aja nggak tahu. Ini lebih canggih mah. Ini bisa ini. Mama saya secanggih-canggihnya alat itu, kalau dia nggak bisa gunakan dan kamu tidak mengajari dia dengan kesabaran dan berulang-ulang, ya dia nggak bisa pakai, nggak ada gunanya. Maka diberitahu, ini ya, ini petak, ini ya, gadget ini mah, buka ya, satu on dulu. Terus kemudian lihat WA-nya, ini ada tanda hijau, ini WA. Mama tunggu dan kemudian Mama lihat dilihat di scroll ya, scroll itu kan gini kan, scroll. Nah, di atas tuh siapa? Ada namanya. Nah, kalau mau WA kepada saya, Agung Wiwi gitu kan. Nah, ini mama ini Koko, ini kakak, ini, ini, dan dia tahu. Selesai. Oke, selesai. Udah, mah ngerti udah. Ayo mas, coba gitu. Tadi mana ya? Yang dipijit itu mana tadi? On-onnya mana itu? Loh, ini kok ada tiga? Yang mana ini? Waktu kita mengajar orang tua, orang yang sudah lanjut umurnya, ya kita harus sabar. Tadi kan udah dikasih tahu, masa nggak tahu? Nggak bisa, Zul. Kenapa? Karena daya tangkapnya dia itu jadi lemot. Oh ini, ya ini mah ya, ini ya. Oke, mama tekan ini. Agak lama, ya. 2 detik, 3 detik. Akhirnya nyala. Nah, nyala kan? Oke. Ya, nanti ingat main sini ya. Besok ketemu lagi. Aku kemarin bingung. Tak nyala-nyalain kok gak nyala-nyala katanya. Kenapa? Ya karena dia petaknya nggak lama. Cuma gini aja terus dipetak lama. Ini gak nyala-nyala. Kenapa? Nyala dimatikan lagi, mati dinyalakan lagi gitu. Ya gak nyalanya. Enggak, coba mama hitung 1, 2, 3 gitu. Nah, setelah 1 minggu baru dia bisa. Itu pun nggak semua menguasai. Ini untuk orang tua. Tapi kalau saya ngajar anak, kira-kira anak SD, bagaimana main game itu. Saya belum ngajar, dia tertawai saya. Hah, itu udah tahu saya. Loh, kok udah tahu gimana? Kamu udah tahu caranya ini ngambil ini. Ini tokonya ini kalau ambil pisau pedang itu jadi gini, tahu nggak? Oh, udah tahu, saya udah levelnya udah tinggi. Loh, udah tinggi. Kamu level berapa? 7. Wih, saya baru 2, kamu 7. Jadi kamu bisa menggunakan peralatan di sini yang game-game itu udah tahu ini untuk tenaganya ini kan bisa mengeluarkan ini, bisa ada asapnya, bisa ada apinya. Dia tahu semua. Saya belum mengajari dia udah tahu. Kenapa? Karena anak masih kecil, cepat tangannya juga
adaptasinya cepat, pikirannya juga sangat lentur kan, jadi dia bisa lakukan. Nah, itu artinya di sini. Jadi ada kesabaran, ada ketekunan, dan kita harus tahu kita berkonteks dengan siapa, ya. Jadi kita nggak boleh nggak sabar, kita harus sabar, ya. Nah, satu contoh yang terbaik yang saya sering pakai itu adalah bagaimana ke Paulus mengabarkan Injil. Dan dia mencari konteksnya. Dan pada waktu itu apa konteksnya? Hasil teknologi canggih itu berupa pembentukan dewa-dewa. Karya yang membentuk patung dewa dan dibentuk dengan begitu indahnya, dibentuk menjadi bentuknya manusia. Ada yang kepalanya ular, ada yang kepalanya babi, ada kepala pokoknya itu semua dewa-dewa itu dibentuk oleh mereka dan mereka punya sculpture, jadi pemahat, ya pemahat patung-patung. Ada yang pelukis, ada yang apa itu yang bisa mewarnai, ada yang ahli di bidang-bidang seperti eh, batu-batuan seperti itu ya, yang marmer. Terus ada lagi yang ahli kayu-kayuan dan itu bentuk-bentuk dewa-dewa patung-patung itu adalah ekspresi di mana mereka itu menghasilkan satu wujud dari teknologi yang mereka ambil. Jadi patung itu sebenarnya menunjukkan teknologi yang canggih, saudara. Ada satu yang ada di Peru dan ada satu yang ditemukan barusan ini di daerah apa itu yang lembah dekat Gua Kumran itu. Itu ditemukan satu satu bangunan satu di bukit itu ya. Itu satu pilar tembok-tembok gitu. Coba kita pikir bagaimana mereka bisa membuat gedung dari gunung bukit seperti itu. Jadi gunung bukit itu dipahat, dibentuk menjadi satu istana. Nah, kalau orang itu nggak canggih, nggak tahu bagaimana membuat bisa apa ya istilahnya mengukir batu-batu itu, memotong batu-batu, itu nggak mungkin. Jadi kita melihat dengan adanya kondisi itu, kita melihat Paulus sedang menyelidiki kondisi yang ada, perkembangan orang-orang Yunani itu apa, pikirannya apa, dan apa yang mereka hasilkan. Nah, si Rasul Paulus berjalan-jalan dia, berjalan, bukan satu dua hari, berhari-hari dia berjalan, terus dia letih, dan hatinya sedih sekali. Kenapa? Karena teknologi yang canggih itu dibuat untuk pornografi, membuat patung Dewi Artemis, dan kemudian dibuat untuk Atlas, yang mengunggulkan kekuatan manusia, yang menopang dunia. Dan kemudian dewa-dewa yang lain dengan bentuk apa? Bentuk-bentuk yang merupakan wujud dari semua talenta kemampuan manusia yang paling canggih yang ada di Romawi. Filsuf-filsuf itu semuanya yang luar biasa itu dan mereka ekspresikan dalam bentuk pahatan, lukisan dan semuanya. Dan Paulus kemudian melihat itu, dia melihat kapan ini saya bisa masuk melalui mana. Wah, kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Tiba-tiba dia melihat ada satu karya yang nggak ada karyanya. Ada satu patung yang ada patungnya. Ada satu dewa yang nggak ada wujudnya. Kepada Allah yang tidak aku kenal. Jadi Paulus setelah keliling-keliling-keliling, kemudian dia menemukan satu tempat yang nggak di tengah, tapi di pojokan gitu kan. Dia kaget, loh ini patungnya mana? Terus dia baca gitu, kepada Allah yang tidak aku kenal. Nah, di situ dapat dia. Dia langsung tahu. Nah, ini saya dapat ini. Ini kontekstualisasinya. Ini saya akan pakai. Nah, saya mau jelaskan siapa dewa Allah ilah yang tidak kamu kenal itu. Nah, inilah Tuhan yang benar, bukan yang kamu ciptakan, yang kamu nggak kenal. Aku kenalkan sekarang. Dan siapa yang menghasilkan patung? Nggak ada. Dan terwujud di mana? Dalam inkarnasi Kristus. Jadi Kristus adalah wujud, kalau kita pakai bahasa kita, digitalisasi surgawi yang mewujudkan hati Allah dan Allah menjadi manusia. Nah, itu adalah Kristus. Jadi kekuatan digital kita itu adalah Kristus. Allah berkarya, seperti tadi kan, filsuf-filsuf berkarya dan membuat patung-patung dengan perunggu, dengan perak, dengan macam-macam yang berharga itu. Nah, Bapak Surgawi berkarya dan menyatakan karyanya, dia menjadi manusia dan mewujudkannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan itulah karya yang harus disembah oleh manusia. Saudara, itu satu karya Allah, karya Roh Kudus. Yesus menjadi manusia.
Dan itu menggulingkan semua patung-patung berhala-berhala itu dihancurkan oleh Paulus. Ini loh yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku perkenalkan, dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus yang disebut sebagai Mesias. Anak Allah yang hidup. Dan dia cerahkan itu. Wah, mereka marah. Kenapa? Kok ada namanya dewa bisa mati? Loh, tapi kan dia bangkit. Ya nggak bisa mati. Saya bangkit percaya. Oh, kok bangkit dia mati dia nggak bisa. Jadi yang satu nerima kematian, yang satu nggak bisa terima kematian, satu nggak bisa terima bangkit, yang satu terima bangkit. Jadi di situ Epikuros, Gnostisisme, dan aliran-aliran Stoa semuanya itu bercampur. Mereka bingung dan mereka perang sendiri. Saudara. Mereka ribut sendiri. Kita terima ini, kenapa nggak terima? Dan ini mereka ribut dengan apa? Dengan pilar Injil diberitakan, Yesus diberitakan. Dengan kebenaran diberitakan, seluruh ketidakbenaran berhantaman sendiri. Saudara. Jadi ketidakbenaran tidak ada dasarnya melihat kebenaran, menuduh ketidakbenaran, kamu nggak benar, ya kamu juga nggak benar, kamu nggak benar. Kenapa? Karena diberitakan yang benar, mereka tahu saling tidak benar. Nah, digitalisasi ini waktu kita masuk dalam menyajikan kuasa firman Tuhan dalam bentuk yang kita akan kemas, kita ekspresikan, dan waktu kita hadirkan itu akan menghantam ketidakbenaran, menghancurkan dan menuduh ketidakbenaran. Kenapa? Karena mereka tahu, loh ini Yesus ini seperti ini. Loh kenapa di agama kita? Kok Yesusnya beda? Loh kenapa kamu ngomong begini? Loh dia kan imam. Loh, sama dia ngomong, dia imam besar. Dia sebagai hakim akhir. Nah ini juga hakim akhir. Kenapa kita kok beda? Terus mereka berantem di situ. Dan akhirnya mereka cari apa? Yang benar siapa ini? Nah, di situ Ustaz. Mencari kebenaran atas seluruh sanggahan-sanggahan debat mereka. Dan kemudian mereka kembali pada kebenaran Allah. Yesus sendiri. Oh berarti dia yang benar ini. Kita nggak pas ini. Ini bertentangan sama. Wah berarti dia ini sumbernya di sana. Jadi sumber daripada kita bicarakan, oh berarti dari sana. Dan banyak orang datang pada Tuhan. Mulai dari orang Irak, orang Iran, orang Yaman, orang Qatar, sampai Saudi Arabia. Itu kekristenan itu mulai besar sekali. Di Irak itu, saya dengar lebih dari 5 juta orang setelah kira-kira 10 tahun ini. Di Iran itu sudah lebih 8 juta orang. Sekarang masuk belasan juta. Di Yaman juga sama. Saudara, ini satu gerakan yang mungkin kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kontekstualisasi zaman. Dengan kekejaman-kekejaman para radikal itu, otomatis hati manusia itu melihat kondisi yang ada, dibuang seperti ini. Iya, kok nggak perasaan ya? Orang nyanyi-nyanyi, kemudian ditembaki mati semua, dipenggali kepala bayi-bayi, ditusuk semua, dan dipenggali, dimutilasi, dan semua rekamannya ada gitu. Wah, saya ini orang agama, sama agamanya dengan dia. Kok bisa dia kejar ya? Nah, nurani dia terusik dan mencari kebenaran. Para pemimpin Hamas, anak-anaknya banyak yang bertobat. Dan mereka diminta di Amerika, di PBB untuk menyaksikan bagaimana itu Hamas. Kekejamannya bagaimana. Kebiadabannya bagaimana. Nah, mereka diberitahu pemerkosaan dan semua. Oh, itu menyeramkan. Ya. Dan itu bisa didengar di YouTube. Jadi kalau kebenaran digital itu kita angkat dan Kristus kebenaran sebagai pusat Injil kita beritakan, semua ketidakbenaran yang mendengarkan itu mereka berantem sendiri. Wow, 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 gitu. Sampai mereka lelah, akhirnya mereka lihat Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mencari kebenaran. Dan roh Tuhan bekerja melalui firman Tuhan yang kita beritakan dalam digital misi. Baik itu Instagram, channel YouTube, dan semuanya. Akhirnya membuka pikiran mereka. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, oke, itu tentang kisah Eropagus supaya kita bisa terbuka dan kita terinspirasi ya dengan cerita ini. Nah, Paulus menyesuaikan pesan Injil dengan budaya Yunani dan menanamkan tentang inti pesan ke dalam ciptaan dan kebudayaan setempat. Dikatakan begini, 1 Korintus 9 ya, ayat 16, khususnya ayat ini. Sebab kita ini seperti beberapa orang sudah menginjili Kristus dan menjadi saksi akan hal itu. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini sudah melakukan pekerjaan itu semua. Kalau kita seperti Paulus lakukan. Jadi kebenaran yang kita angkat itu akan membukakan kegelapan daripada mereka. Terang yang kita
angkat sebagai obor terang Injil itu, maka semua yang dalam kegelapan itu akan melihat terang dan mereka lihat dirinya gelap. Dan itu otomatis, itu karya Allah. Ya, oke ya. Ini ada satu studi kasus. Ini waktunya udah lewat ya. Kita sebentar aja. Ada contoh di gereja Afrika ya. Ini saya nggak cerita. Juga ada beberapa gereja di pos-pos menggunakan media sosial lokal dan bahasa setempat untuk menyampaikan Injil. Jadi disesuaikan dengan bahasa mereka. Dan mereka kemudian menggunakan live streaming dan aplikasi pesannya, maksudnya pesan WA seperti itu, untuk menjangkau generasi muda. Dan mereka kemudian membuka banyak hal. Banyak hal itu apa ya, menolong secara sosial, terus menyediakan pertolongan secara komunal, secara kelompok-kelompok gitu kan. Dan sesudah tahu bahwa waktu mereka membuka itu, mereka sangat terkejut. Kenapa? Karena dampaknya bagi anak-anak muda yang di Afrika itu yang tidak berpendidikan, yang sangat minim itu, mereka sangat haus akan proses dan pengetahuan yang baru. Jadi dalam hati mereka tuh dia sangat ingin, apalagi anak-anak, itu diberi bentuk-bentuk semacam permainan game, angka-angka, warna itu, wah mereka senang sekali. Dan disitulah kita menjangkau anak-anak itu, memasuki dunia digital dan kemudian kan masuk di dalamnya dan masuk membawa semua itu ke dalam terang Tuhan. Nah itu saya ada kerinduan. Ya, ada kerinduan apa? Suatu hari ada game, ada permainan yang menceritakan Alkitab atau karya-karya orang Kristen seperti Perjalanan Musafir yang ditulis oleh John Bunyan atau tentang kisah-kisah seperti Samson gitu ya. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk game, dalam bentuk yang anak-anak muda itu bisa bisa terima itu. Ya di situ saya pernah dengar bagaimanakah ada game dan ini sangat bahaya ya yang mengadu Tuhan Yesus dengan kuasa-kuasa yang lain, dengan nabi-nabi yang lain. Nah saya nggak pernah cuman saya pernah dengar, oh ada itu Pak Agung katanya, tapi saya nggak pernah mainkan itu, nggak pernah tahu. Dan itu katanya Yesusnya bisa kalah katanya, dan Yesusnya itu bisa bisa istilahnya seperti main game itu kan bisa digebukin gitu kan. Waduh, kalau seperti itu kayaknya kita kebablasan itu saya begitu ya. Ya nggak tahu yang membuat siapa gitu. Ya, oke, kita istirahat sebentar ya. Kira-kira 10 menit. Jadi jam 8 kurang 10 ya. Jam 8 kurang 10 kita masuk ya. Oke, kita istirahat dulu. Oke, Pak. Ya, kita akan lanjutkan nanti. Silakan istirahat. 8 kurang 10 ya. Jadi 7.50.
Oke, kita siap lanjutkan ya. Ya, kita masuk ke teknologi digital sebagai sarana media misi ya. Ada pendekatan teologis, misiologis, dan strategis, serta yang bersifat praktis. Bentar, saya akan rekam dulu ya.